Saudara ahli, sudah bisa kedengaran itu. Sudah. bahwa saudara ahli tadi mengatakan berdasarkan pasal 184 yang harus kita fokus, yang harus dimiliki oleh seorang penyidik itu hanya terbatas berupa pada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dan bukti surat. Seperti demikian kan? Iya. Kalau petunjuk itu dalam apa untuk wilayah penetapan tersangka seseorang, apakah saudara ahli sependapat? Silakan ahli. Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa untuk menetapkan atau menentukan seorang menjadi tersangka atau tidak itu mendasarkan pada 184 ayat 1 KUHP huruf A, huruf B, huruf C, dua di antara yang tadi saya sampaikan. Demikian yang mulia. Oke. Kemudian untuk keterangan saksi, apakah kita fokus keterangan saksi? Untuk keterangan saksi, apakah yang dibutuhkan secara kuantitas atau secara kualitas? Tadi sudah saya tanyakan kuantitas. Maksud saya, yang mulia, belum selesai. Ya. Kalau kuantitas, saya kasih contoh. Katakanlah ada 60 saksi. Kemudian 60 yang diperiksa, 13 orang mengatakan dia pelakunya, kemudian selebihnya sekitar 47 orang mengatakan bukan dia pelakunya. Menurut saksi menurut ahli dari keterangan saksi ini, apakah kita menggunakan yang 47 atau hanya kita menggunakan yang 13? Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka ya untuk menentukan penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Bukan jumlah dari saksi. Bukan yang mulia, minimal 2 alat bukti. Misalnya saksinya ada 10. Oke yang mulia. Dihitung 1 alat bukti atau 10? 1 alat bukti. Nah, Oh. 1 alat bukti, harus nyari yang alat bukti yang lain. Oke, saya lanjutin. Kemudian tadi saksi juga mengatakan, tadi ahli juga mengatakan bahwa ini masih berkaitan dengan pertanyaan termohon, bahwa Facebook itu apakah masuk di dalam bukti surat. Kemudian ahli mengatakan itu masuk dalam. Sudah, ini masih bagus itu. Kalau di masih kedengaran jelas masih kedengaran. suara itu. Ya. Kalau memang kalau di sana emang sepertinya tidak masuk, tapi keluarnya ada keluaran, ada suara keluar. Ya, saya lanjutkan. Tadi saudara mengatakan bahwa Facebook itu tidak masuk dalam bukti surat, tapi dia masuk dalam bukti petunjuk. Kalau yang kemudian Facebook adalah masuk dalam bukti petunjuk, maka saudara ahli, saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2. Untuk mempermudah ahli menjawabnya, maka saya akan sedikit membacakan. 188 ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jadi hanya 3 dasar, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan surat. Hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Kemudian ahli tadi menyatakan bahwa Facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk. Bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya menjelaskan bahwa akun Facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk. Iya.
bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk 184 ayat 1 KUHP. Itu berbeda, maknanya sangat berbeda. Saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu alat bukti petunjuk di dalam 184 KUHP huruf D, huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya. Tidak dalam dalam tahapan penyidikan. Jadi penyidik itu tidak bisa mengumpulkan petunjuk ya. Kan karena yang ini terjadi betul, di persidangan. Betul, terjadi di persidangan dalam perkara pokoknya yang persidangan tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu saya tadi menyampaikan seperti itu. Tidak bisa ya. Jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan alat bukti petunjuk. Ketika sudah di persidangan. Ketika sudah di persidangan, baru makanya tadi kan yang berkaitan dengan substansi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, yang kemudian ada di dalam pertimbangannya yang menyebut adresat DPO dan seterusnya itu sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mencari dan menemukan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat buktinya 184 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C. Dua dari situ diambil dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Demikian jawaban saya, Yang Mulia. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertanyaan saya, apakah putusan pengadilan dapat dikualifikasi sebagai bukti surat? Mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya tegaskan kalau saudara mencermati jawaban saya sudah berkali-kali menjawab itu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Dalam putusan pengadilan, kekuatan pembuktiannya itu apakah terdapat pada amarnya atau pada pertimbangannya? Bisa saudara ahli jelaskan? Mohon izin Yang Mulia, saya boleh bertanya Yang Mulia kepada pemohon, apakah ini dalam kaitannya dengan putusan dalam pra peradilan atau putusan dalam perkara pokok? Silakan dijawab. Ya. Berkaitan dari pertanyaan termohon yang kemudian dijadikan berarti ini adalah putusan dari perkara pokok terhadap 8 orang terpidana yang kemudian juga dijadikan sebagai bukti surat di dalam persidangan pra peradilan ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah kekuatan putusan tersebut berada dalam pertimbangannya atau berada pada amarnya? Demikian, saudara. Mohon izin Yang Mulia, jadi di dalam amar putusan itu kan jelas dalam perkara pokoknya yang dijadikan sebagai dasar, tapi dijadikan sebagai bukti, ya, bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu salah satu alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Nah, terkait dengan proses yang ada di pra peradilan ini fokusnya adalah berkaitan dengan aspek formilnya, tidak menguji berkaitan dengan soal masalah material dari alat bukti tersebut. Yang tadi sudah saya tegaskan dan sampaikan jawaban saya berkali-kali, ya, ketika Yang Mulia juga tadi menegaskan kembali. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Kami paham benar bahwa pra peradilan ini menguji terhadap formilnya. Kami paham, ahli. Tapi yang kemudian kami ingin mengukur di sini adalah setiap bukti-bukti yang ada. Kira-kira demikian. Kemudian tadi saudara ahli mengatakan itu adalah bagian dari bukti surat. Pertanyaan saya terhadap bukti surat tersebut, saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika bukti surat tersebut katakanlah bernama Sipulan bin Setiawan selaku Sipulan bin Setiawan, salah satu namanya. Kemudian dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, putusan itu menegaskan atas nama Sipulan bin Perong. Apakah putusan Sipulan bin Perong
bisa dipergunakan untuk Sipulan bin Setiawan. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya tegaskan juga berkali-kali bahwa putusan yang menyebut adresat nama Sipulan bin Perong tadi, yaitu dijadikan sebagai petunjuk oleh siapa? Oleh penyidik. Ya, petunjuk oleh penyidik, dan karena itulah maka penyidik kemudian mencari siapa sebenarnya yang disebut dalam putusan itu. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Ya, kesimpulan ahli seperti itu. Pendapat Maksud saya begini, ini belum ketemu. Maksud saya, apakah putusan Sipulan bin Perong itu bisa dijadikan bukti terhadap orang lain? Sipulan bin Setiawan, bolehkah seperti itu? Itu yang saya maksud. bisa menjawab ahli. Jadi mohon izin Yang Mulia, saya kembali ke apa yang tadi saya sampaikan, bahwa intinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu adalah merupakan salah satu alat bukti, yaitu surat. Bahwa di dalam isi putusan itu yang menyebut adresat nama tadi itu, maka itu dijadikan sebagai petunjuk. Tapi dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya, maka penyidik harus mencari minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan tadi. 2 dari 3 yang tadi saya sebutkan. Demikian Yang Mulia. Setelah dari isi itu bukan berarti berhenti, tapi harus mencari. Betul, oke, saya setuju. Saya lanjutin, saudara ahli. Berkaitan dengan pertanyaan pihak termohon yang menyangkut garasi, saya mencontohkan lagi, gerasi Sipulan bin Perong. Kemudian diajukan lagi ijazah, rapor, KTP Sipulan bin Setiawan. Kalau saudara ahli menilai terhadap bukti surat, apakah kedua bukti surat ini terjadi persesuaian? Bisa ahli menilai. Mohon izin, saya tidak bisa menilai Yang Mulia. Saya hanya bisa menyampaikan saja bahwa yang penting adalah penyidik tugasnya mencari minimal 2 alat bukti. Salah satunya alat buktinya adalah alat bukti surat. Suratnya apa? Tentu ada kualifikasinya sebagaimana dimaksud 187 KUHP tadi. Demikian Yang Mulia. Oke, saya masuk lagi, saudara ahli. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa yang dinilai adalah kuantitatifnya, bukan secara kualitasnya. Artinya, apakah bukti surat milik orang lain, atau di sini bisa saja dalam serangkaian tindakan penyidikan, bisa saja ketika akan mentersangkakan, katakanlah si A, atau mentersangkakan Sipulan bin Setiawan, menggunakan bukti surat orang lain. Katakanlah bukti surat Sipulan bin Perong. Ini kan tidak ada kaitannya, makanya saya mengukur bahwa terhadap bukti yang diajukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dialah harus memiliki kualitas. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah dapat bukti surat milik orang lain digunakan untuk orang lain menetapkan sebagai tersangka? Apakah bisa seperti itu? Sudah dijawab, isinya hanya sekedar petunjuk. Betul Yang Mulia. Selebihnya, Betul. Penyidik harus mencari 2 alat bukti. Oke, saya lanjutkan Yang Mulia. Kemudian berkaitan dengan penetapan DPO. Yang saya pahami saudara ahli, penetapan DPO itu bukanlah hal yang mudah. Bisa saudara ahli, karena tadi saudara ahli itu hanya, kalau saya lihat saudara ahli sudah menjelaskan hanya bagian-bagian umumnya saja. Maksud saya, bisa saudara ahli lebih menjelaskan syarat-syarat dan bagaimana tata cara menentukan DPO.
Kemudian apakah, karena tadi saudara ahli juga menyampaikan bahwa DPU itu ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kan seperti itu yang saudara ahli sampaikan. Maksud saya, coba saudara ahli menjelaskan secara terperinci syarat-syarat, tata cara, mekanisme dalam penentuan daftar pencarian orang. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya tidak akan menjelaskan secara teknis karena ini menjadi kewenangan sepenuhnya menjadi penyidik. Jadi penyidik kan mempunyai hak subjektif yang tadi saya sampaikan berdasarkan kewenangannya, yaitu untuk melakukan suatu serangkaian tindakan-tindakan. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan tadi di dalam putusan yang tadi sudah berkekuatan hukum tetap tadi, itu yang menyebut adresat tersebut ya, ketika saya tadi ditanya oleh yang mulia tadi, saya sampaikan bahwa penyidik terkait dengan soal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tadi menindaklanjuti putusan tersebut, kemudian dijadikan sebagai petunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk mencari dan menemukan alat bukti. Saya kira demikian yang mulia. Yang bisa dijawab oleh ahli hanya seperti itu. Ya, tidak walaupun bisa sangat memaksa kita. saya coba memuaskan diri ya dengan jawabannya. Oke. Saya maju lagi kepada penyitaan. Penyitaan itu berdasarkan KUHP, saudara ahli. Diatur di pasal berapa? Mohon izin yang mulia. Pasal 39 silakan saudara baca, di dalam pasal 39 ada objek yang bisa dijadikan sebagai yang disita dalam tindakan-tindakan yang diberikan kewenangannya oleh penyidik. Silakan saudara baca di dalam pasal 39 ayat 1 KUHP. Oh. Yang dapat dikenakan penyitaan ya. Yang dapat dikenakan penyitaan. Kalau pertanyaan saya itu kan penyitaan. Maksud saya begini, saudara. Apakah diperkenankan oleh hukum ketika seorang penyidik datang ke rumah seseorang kemudian menyita barang benda bergerak seseorang tanpa diberikan surat atau berita acara dan tanpa ada surat izin dari ketua pengadilan? Apakah penyitaan seperti ini dapat dikualifikasi adalah penyitaan yang ilegal dan bertentangan oleh hukum atau tidak? Bagaimana tanggapan Anda? Pertanyaannya adalah sita yang sah itu yang seperti apa? Yang sah, baik untuk penyidik dan untuk yang disita. Ya, baik, mohon izin yang mulia. Jadi secara ringkasnya yang mulia, bahwa penyitaan sah itu terkait dengan objek yang ada di pasal 39 tadi. Kemudian soal prosedurnya secara singkat juga, tidak saya sampaikan secara detail, prinsipnya ada dua yang mulia. Penyidik dalam melakukan satu penyitaan terhadap objek-objek atau benda yang memenuhi kualifikasi pasal 39 tadi, itu bisa dilakukan terlebih dahulu ketika ada hal-hal yang sangat mendesak, ya, itu bisa dilakukan, baru kemudian penyidik bisa menyampaikan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Ada juga yang kemudian memohonkan penetapan pengadilan dulu terkait dengan soal untuk objek-objek yang mau disita itu. Nah, itu secara singkat seperti itu yang mulia. Prinsipnya seperti itu. Itu bersifat imperatif ya? Iya, yang mulia. Izin atau persetujuan? Iya, yang mulia. Kalau tidak ada izin atau persetujuan, tidak sah? Ya, tidak sah. Prinsipnya itu. Oke, kalau tidak sah, saudara ahli, maka apa resiko hukum terhadap serangkaian tindakan penyitaan ini? Ya, penyitaannya tidak sah, Bapak. Penyitaannya tidak sah? Iya. Oke. Kemudian, saudara ahli, saya ingin menanyakan bahwa khusus untuk keterangan ahli di dalam sidang pengadilan, apakah yang mulia majelis hakim itu memiliki kewajiban atau yang untuk mempertimbangkan keterangan ahli atau tidak?
Mohon izin Yang Mulia, sebelum saya menjawabnya, ini untuk perkara pra peradilan dan atau untuk perkara Untuk yang perkara- pokok, dua-duanya. Untuk perkara umum, saudara. Keterangan ahli di persidangan, Oh, baik pra peradilan maupun perkara pokok. Baik. Apakah keterangan ahli itu mengikat, wajib diikuti atau tidak seperti itu? Ya, seperti itu. Keterangan ahli tidak wajib diikuti karena ini menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan penilaian majelis hakim. Baik majelis hakim tidak hanya menilai alat bukti keterangan ahli tapi juga menilai alat bukti yang lainnya juga. Demikian Yang Mulia. Oke, dilanjutkan Yang Mulia.